Sebentar lagi kita sholat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengulang materi pelajaran tentang surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah surat yang memiliki arti kuda yang berlari kencang, terengah-engah. Surat Al-Adiyat, dengerin, adalah surat yang ke-100. Sedangkan surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Surat Al-Adiyat surat yang menempati urutan ke-100. Nanti yang ditanya nggak bisa berarti nggak memperhatikan. Sedangkan surat At-Tin menempati urutan ke-95. Surat Al-Adiyat diawali dengan kalimat wal adiyati dhabha. Itu surat Al-Adiyat. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Nah ini, Allah bersumpah dengan perumpamaan kuda. Dengerin. Kenapa? Karena kuda ini adalah makhluk yang kuat. Dalam perjalanan yang jauh sebelum adanya mobil, pesawat, itu menggunakan kuda. Satu ya. Kenapa Allah menggunakan kuda, bersumpah dengan kuda? Karena satu, kuda memiliki kekuatan. Kuat di dalam menahan beban, satu. Yang kedua, kuat di dalam berlari. Jadi kuda itu dipilih. Bahkan oleh Rasulullah kita dianjurkan 3 hal. Yang pertama berenang, yang kedua memanah, yang ketiga berkuda. Ini anjuran Rasulullah. Ajarilah anakmu berenang, ajarilah anakmu memanah, ajarilah anakmu berkuda. Nah ini perhatikan. Yang tidak memperhatikan Bapak tahu di sini kerekam. Ini. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikan bunga api. Jadi kalau kuda itu kakinya aja dipakein besi. Makanya ketika kuda berlari, dia bertabrakan dengan batu, maka keluar api. Dengerin nih. Jadi kenapa kuda keluar api? Karena besi bertabrakan dengan batu. Nah ini. Fal muriyati qadha, dan kuda yang memercikan bunga api katanya. Fal mughirati subha, dan yang menyerang di waktu subuh. Kuda itu dipakai waktu subuh, bagus. Siang kuat, sore kuat. Makanya kuda ini dijadikan sumpah. Kita jangan sampai kalah dengan kuda dalam beribadah kepada Allah. Nah ini. Kuda bangun subuh. Jam 4 itu kuda itu udah bangun. Nggak kayak kamu, kayak kita.
Waktunya sholat subuh sampai nggak sholat subuh. Makanya Allah itu bersumpah, manusia akan lebih hina daripada binatang. Kalau binatang nanti mati jadi debu, kalau kita disiksa. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Niscaya akan kami penuhi neraka jahanam dengan apa? Jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya mata tapi matanya tidak melihat kebaikan. Punya telinga, telinganya tidak mendengar kebaikan. Sudah ada sholawatan jam 4, jam tengah 5 masih tidur terus. Itu punya telinga, padahal telinganya mah dengar. Orang sholawatan dibangunin juga sama orang dari masjid. Tapi kita mah telinganya ditutupan mah. Punya hati tapi hatinya tidak dipakai. Ya. Itu akan masuk neraka jahanam. Siapa itu? Manusia. Balhum adol, dia lebih sesat daripada binatang. A'udzubillahi min. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fasarna bihi naqa, sehingga dia menerbangkan dengannya debu-debu. Kalau kuda lewat, saking kencengnya kuda itu seperti mobil ya, menerbangkan debu dari kakinya. Nah ini, apalagi di musim kemarau, apalagi di tanah padang pasir. Nah di padang pasir di negeri Mekah, di Madinah tuh banyak debunya. Fawasat Nabi Jamaah, lalu menyerbu ke tengah musuh yang sedang berkumpul. Kuda pemberani. Maka Allah bersumpah dengan kuda nih, yang ketiga nih. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Yang pertama kuat. Kuat apa? Kuat tenaganya, kuat kekuatannya, ya, dan pemberani. Kuda tidak takut dengan musuh yang banyak. Dia akan terjang aja walaupun perang ya. Kuda masuk aja. Itu karena kuda sudah dilatih pemberani. Nah, kita kalau disuruh berjuang oleh Allah, pagi-pagi ke masjid, kita nggak berani menerobos gelapnya malam, itu berarti kita kalah dengan kuda. Nih, barang siapa yang sholat pagi subuh nih, sebelum matahari terbit kita sudah ke musola, ke masjid, nanti kamu akan bercahaya nanti akan bercahaya. Begitu meninggal nanti di akhirat akan bercahaya kitanya. Ada yang cahayanya seperti bulan, ada yang cahayanya seperti matahari, tergantung bangunnya. Ada yang gelap. Kenapa? Karena gak sholat subuh. Berada dalam kegelapan. Sudah mukanya hidung, tangannya hidung, semua gelap, hitam seperti areng. Kenapa? Karena tidak sholat. Nah ini, ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya sangat ingkar. Nah ini, manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia demikian itu benar-benar menyaksikan keingkarannya. Sekarang anak zaman sekarang disuruh sholat bareng berjamaah, ngeles. Banyak ngeles kalau disuruh ibadah. Itu namanya ingkar, dia saksikan keingkarannya sendiri. Itu zaman sekarang seperti itu, banyak ngeles. Nah ini, hei jangan nyuri, biarin gak ada orang ini ngomongnya gitu, ngeles. Emang kamu gak ingat Allah? Allah mah diem ya. Banyak ngeles manusia sekarang ini. Kalau disuruh baik banyak ngelesnya. Ntar dulu pak, akhirnya gak sholat berjamaah. Ini, wa innahu ala dzalika lasyahid, dia saksikan itu keingkarannya.
Wa innahu lihubbil khairi la syahid. Dan sungguhnya kecintaannya terhadap harta sungguh sangat. Nah ini. Yang dipikirin duit aja. Waktunya sholat bablas. Waktunya belajar jajan baik. Itu karena pikirannya uang. Nah ini ya. Kata Imam Ali, orang yang pikirannya hanya makanan saja, maka harga orang itu seperti yang dia keluarkan dari perutnya. Seperti harga itu. Na'udzubillah min. Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan dari dalam kubur. Nanti kita akan dibangkitkan dari dalam kubur. Dibangkitkan dari kubur nanti ada yang seperti monyet. Ada orang bangkitkan dari kubur seperti monyet. Kenapa? Di dunianya serakah. Yang ini diambil, yang ini diambil, yang halal diambil, yang haram diambil. Punya orang diambil. Ya. Ada jambu orang diambil. Ada mangga orang diambil, ada bonteng orang diambil. Seperti monyet serakah. Bangun dari kuburnya seperti monyet. Ada orang yang bangun dari kuburnya seperti babi. Kenapa kerjaannya babi di dunia ini? Suka mencium cewek yang gak halal. Babi itunya. Bobogohan. Nah, ntar matinya kayak babi. Ya. Juga kamu nih ya. Nah, wahusilama fi sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Nanti di dalam dada ketahuan semuanya. Oh, dulu yang kelihatannya alim ternyata enggak. Dulu yang kelihatannya penjahat emang jadi penjahat. Ada ya. Dikelihatannya. Jadi dilihatkan oleh Allah. Nah ini. Baik anak-anak sekalian, ada 4 nih yang harus kamu ingat. Kandungan dalam surat Al-Adiyat. 1. Dalam surat Al-Adiyat menunjukkan sifat dasar manusia yaitu ingkar kepada Allah. Ingatin. Yang mau istirahat nih ingatin. 1, ingkar kepada Allah. Ini dalam kandungan surat Al-Adiyat menjelaskan tentang sifat dasar manusia yaitu suka ingkar. Ngelawan karena Allah. Ngelawan karena kolot. Ngelawan karena guru. Ngelawan karena kebaikan. Hayangna goreng bae tak. Kencing ya hayangnya berdiri baiknya. Padahal suruhnya duduk. Makan hayangnya berdiri aja ya. Padahal suruhnya duduk. Iya betul. Ini cewek-cewek nih. Makan dari warung ke sini sambil berdiri makan seenaknya. Makan apa gitu kue. Nah, ya, jangan dibiasain. Makan es sambil jalan. Ya. Yang kedua, ingat nih, yang kedua. Selain itu pada manusia ya ada yang sangat cinta pada dunia. Tuh, yang kedua. Cinta dunia. Yang ketiga, karena kufur kenikmatan dan cintanya kepada dunia, maka manusia banyak yang lupa bersyukur. Banyak yang lupa bersyukur. Yang terakhir ya kamu ingat. Melalui surat Al-Adiyat Allah memberi peringatan tentang hari pembalasan. Nanti kita akan dibalas semuanya. Perbuatan-perbuatan kita. A'udzubillahi min dzalik, kalau kita balasannya yang jelek. Siapa yang ingin masuk surga? Yang acung tangan saya doakan mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau ingin masuk surga, kerjakan sholat 5 waktu. Kerjakan sholat jangan tinggalin.
Kalau cowok ini mah belum batal, tenang aja. Ini mah masih kecil-kecil nih mah. Kalau udah balik, Belum balik ini mah. Kamu udah balik belum? Udah mimpi belum? laki-laki mah belum pernah. 15 tahun baru balik. Iya. Laki belum. Kalau perempuan yang sudah men itu baru balik. Ini udah balik kamu berarti. Ya, ada payudaranya balik. Ya. Katanya ada ciri-cirinya laki-laki dan perempuan. Iya, ya Bu. Perempuan ada payudaranya, laki-laki ada pertumbuhan, ada buah kulitnya. Si Muhammadnya mulai tumbuh. Baik, selanjutnya pertanyaan ya. Pertanyaan. Surat Al-Adiyat termasuk surat apa? Makkiyah atau Madinah? Makkiyah, pintar. Surat Al-Adiyat artinya kuda perang atau kuda lemas? Kuda perang. Dalam Al-Quran surat Al-Adiyat surat ke-100 atau 95? Bagus. Surat Al-Adiyat terdiri dari 10 ayat atau 11 ayat? 11 ayat. Melalui surat Al-Adiyat Allah memberi peringatan pada hari pembalasan. Apa artinya pembalasan? Artinya setiap amal akan dibalas. Oke, sampai di sini terkait dengan surat Atin sekarang. Surat Atin ada berapa ayat? 8 ayat. Atin artinya apa? Buah tin. Surat Atin surat yang keberapa? 95. Tuh udah pinter nih. Baiknya sampai di sini saya akan membacakan sebuah ayat, kamu tebak. Ayat berapakah ini? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini maaf disuruh di kepala misalnya. Disuruh misalnya di kepala. Iya, hari ini pikirannya nggak ada. Malah yang itu yang mana? Oh, ya udah, nggak apa-apa ya. Duduk yang rapi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat 7. Tuh, 7. Awas. Yang bilang 10 berarti dia nggak baca. Sesungguhnya manusia akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-serendahnya. Ayat berapa? Ayat 5, betul. Sesungguhnya manusia akan dikembalikan ke serendah-rendahnya. Ayat berapa? Ayat 5. Tahu udah dijawab tadi. Siapakah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah? Manusia. Manusia. Namun manusia yang paling sempurna itu akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Kenapa? Karena mengingkari Allah. Janji Allah tentang yang baik akan masuk ke dalam, yang jelek akan masuk ke dalam neraka. Surat Atin termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Surat Atin surat yang keberapa? Atin 8 atau 7 ayat? Setiap manusia akan mati dan akan dikembalikan kepada asal penciptanya. Orang yang beriman akan masuk ke dalam, orang yang kafir masuk ke dalam. Surat Atin mengajarkan kita untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jelek, buruk. Oke. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah dulu. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya silakan sholat.